Gimana itunya tuh? Konsep etika mendorong dan mengajak setiap individu untuk bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri yang dapat dipertanggungjawabkan atau bersifat otonom. Sebagian besar organisasi profesi dan banyak perusahaan bisnis lainnya mempunyai kode etik dalam usaha merencanakan patokan dari perilaku pertanggungjawabkan. Mereka harus menegakkan kode etik yang merupakan dasar bagi profesionalisme sesuai dengan pernyataan mereka dengan pertimbangannya adalah kredibilitas. Agus dan Ardana mengutip beberapa pengertian etika. Yang pertama itu sebagai praktisi. Etika berarti nilai-nilai atau norma-norma moral baik yang dipraktikkan atau tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya itu dipraktikkan. Etika sebagai praktis sebagai sama artinya dengan mental atau moralitas, yaitu apa yang harus dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Yang kedua itu ada sebagai refleksi. Etika secara etimologis dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan hidup yang baik dan yang buruk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1988, etika dirumuskan dalam pengertian sebagai berikut. Yang pertama sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika bisnis terkait dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran berusaha atau bisnis. Banyak perusahaan yang kurang sukses dikarenakan kurang jujur terhadap konsumen dan tidak menjaga atau memelihara kepercayaan yang telah diberikan oleh konsumen. Dalam hal ini, peran manajer sangat penting dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis secara etis. Etika komunikasi mencoba untuk mengelaborasi standar etis yang dilakukan oleh komunikator dan komunikan. Setidaknya ada 7 perspektif yang bersangkutan, yaitu yang pertama ada perspektif politik. Dalam perspektif ini, etika untuk mengembangkan kebiasaan ilmiah dalam praktek komunikasi menumbuhkan sikap adil dengan memilih atas dasar kebebasan, pengutamaan motivasi, dan menanamkan penghargaan atas perbedaan. Yang kedua ada perspektif sifat manusia. Sifat manusia yang paling mendasar adalah kemampuan berpikir dan kemampuan menggunakan simbol. Yang ketiga itu ada perspektif dialog. Sikap dialogal adalah sikap setiap partisipan komunikasi yang ditandai oleh kualitas keutamaan, seperti keterbukaan, kejujuran, kerukunan, intensitas, dan lainnya. Yang keempat ada perspektif situasional. Faktor situasional adalah relevansi bagi setiap penilaian moral. Yang kelima ada perspektif religius. Kitab suci atau hadits religius dapat dipakai sebagai standar mengevaluasi etika komunikasi. Yang keenam ada perspektif utilitarian. Standar utilitarian untuk mengevaluasi cara dan tujuan komunikasi dapat dilihat dari adanya kegunaan, kesenangan, dan kegembiraan. Yang terakhir itu ada perspektif legal. Perilaku komunikasi yang legal sangat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan dianggap sebagai perilaku yang etis. Etika profesi PR. 1. Memiliki skill atau kemampuan, pengetahuan tinggi yang tidak dimiliki oleh orang umum lainnya, baik itu diperoleh dari hasil pendidikan maupun pelatihan yang diikutinya. Yang kedua itu memiliki kode etik yang merupakan standar moral bagi setiap profesi yang dituangkan secara formal, tertulis, dan normatif. Kode etik profesi itu ada Code of Conduct, Code of Profession, Code of Publication, dan Code of Enterprise. Yang ketiga memiliki tanggung jawab profesi atau responsibility dan integritas pribadi atau integrity yang tinggi baik terhadap dirinya sebagai penyandang profesi. Yang keempat, memiliki jiwa pengabdian kepada publik atau masyarakat yang penuh dedikasi profesi luhur yang disandangnya. Yang kelima, otonomisasi organisasi profesional, yaitu memiliki kemampuan untuk mengelola atau manajemen organisasi humas.
Yang terakhir, menjadi anggota salah satu organisasi profesi sebagai wadah untuk menjaga eksistensi, mempertahankan kehormatan, dan menerbitkan perilaku sesuai standar profesi sebagai tolak ukur yang tidak boleh dilanggar. Prinsip-prinsip etika profesi. Yang pertama itu ada kemampuan untuk kesadaran etis atau ethical sensibility. Yang kedua ada kemampuan untuk berpikir secara etis atau ethical reasoning. Yang ketiga ada kemampuan untuk berperilaku secara etis atau ethical conduct. Yang keempat ada kemampuan untuk kepemimpinan yang etis atau ethical leadership. Pilar hubungan PR media. Untuk mensinergikan hubungan media dengan PR tanpa melanggar kode etik masing-masing, diperlukan beberapa pilar. Parsons membaginya menjadi 4 pilar, yaitu yang pertama ada kejujuran dan ketepatan. Demi keuntungan masyarakat dan hubungan PR dengan media, PR harus menggunakan kejujuran dan ketepatan dalam berhubungan dengan media. Yang kedua ada kebijaksanaan, bersikap bijaksana tentang kapan dan bagaimana Anda menggunakan media, berarti bahwa seorang praktisi PR menghindari menyumbat saluran komunikasi masyarakat dengan tidak memberikan berita atau dengan memberikan berita palsu. Yang ketiga itu kepekaan. Menerima telepon atau email dari media dan membalasnya secepat mungkin, nampak seperti strategi pendekatan lainnya. Namun hal ini memiliki pengaruh penting terhadap kepercayaan. Yang keempat itu ada rasa hormat. Selalu berperilaku profesional dan terhormat, bahkan ketika menghadapi sikap kasar merupakan aspek mendasar dari hubungan yang etis, baik dengan media ataupun dengan semua orang. Etika pemberitaan humas. Menurut John D. Miller, dalam bukunya Management in Public Service, The Quest of Effective Performance, yang artinya peran humas atau PR dinas instansi atau lembaga kepemerintahan, terdapat beberapa hal dalam melaksanakan tugas atau kewajiban utamanya. Ada learning about public desires dan aspiration, yaitu mengamati dan mempelajari keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat. Ada juga teaching the public about what is your desire. Itu kegiatan untuk memberikan nasihat atau sumbang saran dalam menanggapi apa yang sebaiknya dapat dilakukan instansi atau lembaga pemerintah seperti yang dikehendaki oleh pihak publiknya. Ada juga ensuring satisfactory contact between public and government official. Itu kemampuan untuk mengusahakan terciptanya hubungan memuaskan antara publik dengan para pejabat pemerintahan. Dan ada juga informing and about what agency is doing, itu memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga atau instansi pemerintahan yang bersangkutan. Dewan Pers pada tanggal 14 November 2002 mengeluarkan seruan tentang pemuatan rubrik pemberitaan yang bertujuan kehumasan. Seruan tersebut dikeluarkan karena banyak laporan dari masyarakat, termasuk diantaranya pejabat pemerintahan dan pengamat masalah pers, bahwa di beberapa daerah telah beredar penawaran untuk mengadakan kontrak kerjasama bagi penyedia rubrik pemberitaan tertentu di media pers. Kerjasama pemberitaan itu yang pertama ada Dewan Pers menyerukan kepada para pengelola media pers agar tidak menjalankan kebijakan redaksional yang diskriminatif terhadap kalangan baik yang mengadakan maupun yang tidak mengadakan kontrak seperti itu. Yang kedua, rubrik khusus di media pers dengan memungut pembayaran lazimnya diperlakukan sebagai semacam iklan atau artikel atau tulisan yang dibayar oleh pemberi order pemuatan. Yang ketiga itu ada sebagai rubrik iklan pariwara, advertorial, seremonial atau artikel, maka desain atau layout halaman tersebut haruslah tampil beda dari tata letak yang lazim digunakan untuk halaman-halaman bagi rubrik tulisan dan ilustrasi pemberitaan. Yang keempat, menurut kelaziman juga terdapat perbedaan dalam jenis-jenis huruf yang digunakan dalam rubrik-rubrik yang berbeda pula tujuannya. Yang kelima, perbedaan tersebut dimaksudkan
agar para pembaca sejak awal sudah mengetahui dan dapat segera membedakan antara sajian karya jurnalistik dan sajian iklan atau materi sejenisnya. Yang keenam, perbedaan dalam cara penyajian dan penampilan publik yang berbeda-beda itu juga lazim berlaku pada media siaran.